Jungle. Halo semuanya, nama saya atau aku itu Kevin Nathanael, akrab dipanggil Kevin. Hai, saya Elsa Monica, akrab dipanggil Elsa. Halo, nama saya Indi Kurniawan, sering dipanggil Indi. Halo, nama saya Angela Del Carmen. Nama saya Rudolf Vertigo, biasa dipanggil Vigo. Jadi di sini kita akan membahas diplomasi multilateral dan bilateral dalam bidang kesehatan. Halo, perkenalkan nama saya Indi Kurniawan. Saya dari Hubungan Internasional. Hari ini saya ingin menjelaskan apa itu diplomasi. Kalian tahu nggak sih apa itu diplomasi? Nggak tahu? Mari saya jelaskan. Diplomasi adalah seni yang kompleks dan sangat penting dalam menjalankan hubungan antar negara. Melalui diplomasi, sebuah negara dapat berkomunikasikan kepentingan dan kebijakan kepada negara lain, baik dalam suatu damai, konflik, maupun konflik. Ini melibatkan negosiasi, pertukaran informasi, dan kerjasama lintas batas untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kerjasama internasional. Selain itu, dalam situasi yang sulit, diplomasi juga berperan dalam mencari solusi atas konflik, mengurangi ketegangan, dan membangun kesepahaman yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Contohnya, COVID-19, di mana Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain seperti Cina dan Korea Selatan untuk mendapatkan vaksinnya. Nah, dalam diplomasi itu ada dua loh guys, ada diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral yang akan dijelaskan oleh teman saya Kevin Nathanael dan juga Gabriel. Perkenalkan, nama saya Rudolf Vertigo. Diplomasi bilateral. Apa sih diplomasi bilateral? Diplomasi bilateral adalah sebuah kerjasama antar negara yang bekerjasama dalam bidang apapun, yang terdiri dari dua negara. Nah, jadi diplomasi bilateral Indonesia melalui kerjasama dengan AstraZeneca mendapatkan jaminan 100 juta vaksin virus corona pada tahun 2021. Nah, diplomasi bilateral ini mendapatkan peluang karena Indonesia sempat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sehingga akses kepada Inggris lebih pada posisi menguntungkan. Indonesia juga mengumumkan dengan Cina, Korea, Uni Emirat Arab berbasis bilateral di jalur resmi. Sedangkan di jalur lembaga bisnis, Indonesia memfasilitasi dengan berbagai perusahaan produsen vaksin. Diplomasi vaksin dalam konteks bilateral ini fokus secara nyata dan kadang-kadang bersifat transaksi komersial pada umumnya. Dalam bidang kesehatan, khususnya terkait pertukaran data dan informasi mengenai regulasi dan best practice vaksin COVID-19 selama tahun 2020 di bidang kesehatan dengan Australia, Inggris, dan Jepang, yang mana salah satu bidang yang dikerjasamakan berkaitan dengan penanganan penyakit menular yang di dalamnya termasuk COVID-19. Kerjasama secara bilateral ini juga berjalan selama pandemi, menyangkut upaya kemandirian produksi farmasi dalam pengadaan vaksin. Indonesia berharap bahwa Bio Farma dapat menjadi perusahaan life science di tingkat internasional dan memiliki daya saing di tingkat global. Hubungan bilateral diplomasi kesehatan diarahkan untuk mendapatkan kerjasama riset, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas dalam teknologi Bio Farma. Jadi, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang diplomasi multilateral, atau secara singkatnya itu adalah di mana negara A join atau bergabung dengan suatu organisasi internasional dalam mengedepankan kepentingan negara mereka masing-masing. Jadi, di sini kami atau saya akan menjelaskan jauh lebih dalam mengenai upaya Indonesia dalam mendapatkan vaksin COVID-19 dengan menggunakan diplomasi multilateral, yaitu dengan join dengan organisasi internasional. Ada 3 organisasi yang Indonesia pada saat itu di era COVID-19 bergabung. Yang pertama ada COVAX yang dinaungi atau dikoordinasi oleh WHO, kedua ada Gavi, dan ketiga yang terakhir ada CEPI. Ketiga organisasi ini adalah sebuah bukti bahwa Indonesia benar-benar melakukan diplomasi multilateral dalam mengedepankan kepentingan negaranya pada saat itu untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dikarenakan kasus COVID-19 di Indonesia melonjak tinggi. Nah, di diplomasi multilateral ini, yaitu diplomasi di mana
Indonesia join dengan banyak sekali organisasi-organisasi internasional untuk mengedepankan kepentingan yang mendapatkan vaksin. Jadi, di lain sisi Indonesia mengedepankan kepentingan negaranya yaitu untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Tapi di lain sisi juga Indonesia membuka suaranya untuk mengedepankan kepentingan internasional, di mana Indonesia mau untuk menjadikan dunia ini menjadi tempat yang sama rata, tidak ada kesenjangan antara negara miskin dan negara kaya di dalam mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, pada tanggal 8 Maret 2021, Indonesia kedatangan vaksin AstraZeneca melalui skema kerjasama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi, yaitu dari organisasi Gavi dan juga COVAX Facility. Nah, ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa diplomasi multilateral berjalan dengan baik dan menghasilkan baik juga bagi negara Indonesia. Karena keaktifan Indonesia di organisasi tersebut, Indonesia mendapatkan vaksin dari AstraZeneca melalui kerjasama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi dalam organisasi Gavi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memanfaatkan diplomasi dalam bidang kesehatan dalam menangani COVID-19, yang dimana Indonesia menggunakan konsep multilateral dan bilateral. Seperti yang kita ketahui bahwa multilateral adalah kerjasama antar 3 negara. Nah, international organization itu termasuk dalam multilateral. Contoh kerjasama multilateral seperti yang telah kami bahas, yakni kerjasama antara Indonesia, Uni Emirat Arab, Jepang, dan China. Sedangkan bilateral adalah kerjasama antar 2 negara. Contohnya seperti yang telah kami bahas, yakni kerjasama antara Indonesia dan China. Sekian pembahasan tentang diplomasi multilateral dan bilateral dalam bidang kesehatan bersama kami kelompok 1.